Kita perlu mengerti, walaupun sama-sama hukum sebab akibat, konsep hukum karma jelas berbeda dengan konsep hukum tabur tuai yang diajarkan dalam Alkitab. Ini perbedaan pertamanya. Hukum tabur tuai mempertimbangkan tindakan selama kita hidup di bumi ini saja. Perhatikan, saya ulangi. Hukum tabur tuai mempertimbangkan tindakan selama kita hidup di bumi ini saja. Itu sebabnya Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia hanya hidup sekali di bumi ini saja, lalu dihakimi. Manusia ditetapkan mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Enggak lahir kembali di kehidupan selanjutnya, di tahun selanjutnya enggak lahir kembali. Nah, jadi hukum tabur tuai tidak percaya adanya reinkarnasi di bumi ini. Sedangkan hukum karma itu mempengaruhi siklus samsara. Tindakanmu yang kamu lakukan sekarang mempengaruhi siklus samsara. Apakah akan reinkarnasi ke tingkat yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih rendah? Ke tingkat yang lebih baik atau ke tingkat yang lebih buruk di bumi ini lagi? Itu hukum karma. Nah, jadi kalau seseorang mati, jiwanya bisa masuk ke binatang, bisa masuk ke dewa, siluman, atau orang lain yang lebih baik gitu. Nah, itu hukum karma. Sementara kalau hukum tabur tuai, yang kamu lakukan akan kamu pertanggungjawabkan kepada Tuhan di kekekalan. Nah, yang kedua, hukum karma adalah hukum keseimbangan. Sedangkan hukum tabur tuai adalah hukum keadilan. Hukum karma disebut keseimbangan karena tidak ada pengadilan akhir. Nah, itu dia. Kok disebut keseimbangan bukan keadilan? Ini yang saudara perlu mengerti. Karena dalam konsep hukum karma, nggak ada pengadilan akhir untuk setiap perbuatan jahat. Yang ada hanya kelahiran kembali dengan tingkat yang lebih rendah. Sementara kalau pengadilan akhir itu menentukan kamu masuk neraka atau surga. Sementara kalau karma menentukan kamu jadi apa di tingkat di kehidupan berikutnya. Itu maksudnya. Jadi konsepnya lebih kepada keseimbangan, bukan kepada keadilan. Oh, keadilan juga, iya, mungkin ada ke situ, tetapi lebih kepada keseimbangan. Kenapa disebut lebih kepada keseimbangan? Karena bicara soal pengadilan akhir dari Tuhan semesta alam. Itu maksudnya. Yang ketiga, dalam hukum karma, perbuatan jahat tidak mempengaruhi hubungan manusia dengan realitas tertinggi. Brahma, Dewa, Buddha, dan lain-lain. Jadi perbuatan jahat manusia itu nggak ada ngaruhnya dengan realitas tertinggi, dengan Tuhan, atau yang mereka sebut Tuhan. Tetapi hanya mempengaruhi siklus samsaranya. Ini perbuatanmu itu kamu nggak pertanggungjawabkan sama dewa. Perbuatanmu itu kamu nggak pertanggungjawabkan sama yang kamu percayai, realitas tertinggi yang kamu percayai. Itu hukum karma. Tapi perbuatanmu itu mempengaruhi siklus samsara. You jadi apa di kehidupan berikutnya. Nah, beda dengan hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai yang diajarkan Alkitab, apa yang kamu lakukan mempengaruhi hubunganmu dengan Allah. Itu sebabnya ketika Adam berbuat dosa, terpengaruh hubungannya dengan Allah. Tuhan sudah bilang, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu mati. Kamu langgar perintah Allah, terjadi hubungan yang retak antara Allah dan manusia. Tetapi syukur oleh karena Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah bisa diperdamaikan kembali. Jadi dalam hukum tabur tuai, dosa atau tindakan manusia mempengaruhi hubungannya dengan Allah. Yang keempat, yang terakhir, dalam hukum karma tidak ada konsep pengampunan, sehingga tidak terelakkan atau tidak dapat dihindari. Sedangkan dalam hukum tabur tuai ada konsep pengampunan melalui korban, yaitu korban Kristus di kayu salib. Dalam hukum tabur tuai, manusia yang berdosa seharusnya mengalami kebinasaan, tetapi Kristus menggantikannya. Dan hukum karma tidak mengenal konsep penebusan seperti itu. Jadi saudara-saudara, dari sini saudara bisa melihat perbedaan hukum tabur tuai dan hukum karma.